Shalom, selamat berjumpa dengan saya kembali. Pada saat ini saya kembali bertugas untuk membawakan renungan Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Ya, saudara, firman Tuhan pada saat ini temanya taat saja belum cukup. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, kita akan lihat ya. Kita tahu bahwa Musa adalah pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Ya. Tetapi pernah dikisahkan Musa tidak taat kepada Tuhan. Yaitu saat peristiwa di air mata Mariba. Saudara, ketika bangsa Israel ya tidak ada air ya, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan bertengkar kepada Musa ya, Keluaran 17 ya. Nanti Anda bisa baca ya. Ya. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan ya. Dan Tuhan memerintahkan Musa ya untuk mengatakan pada bukit batu supaya mengeluarkan air. Ya. Di Bilangan dikatakan bahwa Tuhan hanya memerintahkan Musa untuk mengeluarkan batu itu, hanya mengatakan, "Hai gunung batu, keluarlah air." Tetapi karena bangsa Israel itu yang tegar tengkuk selalu bersungut-sungut pada Musa. Ya. Sehingga membuat Musa ini rupanya emosinya timbul ya. Sehingga dia memukul batu itu 2 kali. Ya memang keluar air ya. Tetapi peristiwa itu membuat Tuhan marah kepada Musa karena Tuhan merasa tidak dihormati di depan bangsa Israel ya. Dan itu membuat fatal bagi Musa ya. Karena Tuhan tidak izinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian ya. Dia hanya diizinkan melihat sekilas pandang saja di Bukit Nebo ya. Sebelum Musa dipanggil Tuhan ya. Ya, saudara, ketaatan itu sangat penting ya di dalam kehidupan kekristenan kita ya. Ya, terkadang kita diminta taat saja susah setengah mati ya. Saudara, kadang-kadang kita merasa wah bisa taat. Tetapi dalam kenyataannya susah, saudara. Contoh simpel saja ya. Kalau kita firman Tuhan, ampunilah sesamamu, atau kita diminta mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita, atau orang yang salah pada kita. Itu sangat sulit, saudara. Ya, kadang-kadang kita masih mengelak ke sana sini. Oh, aku nggak salah kok, dia yang salah dan sebagainya. Ini hal yang simpel. Ya, kadang-kadang kita untuk melepaskan kepahitan saja susah ya. Ya, apalagi terhadap keluarga kita sendiri. Ya, terhadap orang lain saja susah ya. Ya. Ya, contohnya suami istri ya. Kalau ada yang salah, mungkin suami atau istri tidak bisa memaafkan pasangannya. Tetapi dikatakan di situ ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab dengan taat hidup kita bisa diberkati. Ya. Saudara, tetapi ya, kehidupan kekristenan itu bukan hanya melulu berkat dan mujizat saja ya. Tetapi juga pengenalan kita di dalam Yesus ya. Saudara, seharusnya kita harus lebih mengenal Yesus, lebih dalam dan lebih indah. Ya. Mari kita akan belajar lewat perikop Lukas 17 ini ya, tentang 10 orang kusta. Kita akan belajar siapakah Tuhan kita. Ya. Kita akan baca mulai ayat 11 ya. Ya, saudara, ayat 11 dikatakan dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ya, dikatakan bahwa Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria di sebelah kanan, Galilea di sebelah kiri. Dan saat itu Yesus ada di daerah Galilea. Ya, tepatnya di desa, di kota-kota kecil ya, seperti Bethsaida, Kapernaum ya, dan lain-lainnya, menuju ke Yerusalem. Secara fisik ya, dia dan murid-muridnya ya mengalami sangat penat yang luar biasa, ya, capek luar biasa. Ya. Karena apa, saudara? Perjalanan non-stop menuju ke Yerusalem. Ayat 12 dikatakan, ya, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya. Dalam kecapeannya, dia didatangi oleh 10 orang kusta. Apalagi kalau tidak minta mukjizat, ya. Dan Yesus rela ya memberi dirinya untuk melayani ke 10 orang kusta ini. Dan orang kusta ini ya benar-benar tahu diri, saudara. Ya, mereka berdiri agak jauh, ya. Ya, mereka tidak berani mendekat pada Tuhan, ya. Secara hukum Taurat, ya, seorang kusta ya tidak boleh berdekatan dengan orang yang sehat. Ya. Karena apa, saudara? Mereka bisa menjadikan orang lain menjadi najis. Ya. Nah, ya, zaman dahulu orang-orang kusta, ya, itu harus dikucilkan, ya, dari komunitas, ya, ya. Mereka harus memberi tanda, ya, 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 membunyikan lonceng, ya, menepuk-nepuk tangan, ya, dan sebagainya, ya, ya, supaya apa? Orang tahu bahwa mereka itu kusta. Nah, itu sebabnya seorang kusta dari zaman ke zaman, ya, mengalami penderitaan yang sangat kompleks. Yaitu yang pertama, ya, penderitaan secara fisik, ya, sedikit demi sedikit, ya, anggota tubuhnya, khususnya jari-jari kaki dan tangannya, bisa terlepas tanpa mereka ketahui. Ya. Yang kedua, ya, ya, mereka harus dikucilkan dari komunitas, ya, masyarakat luas, ya, ya. Karena apa? Mereka dianggap najis, saudara. Ya. Yang ketiga, kehilangan harapan dan masa depan yang cerah, ya, karena mereka merasa bahwa hidup mereka tidak berguna lagi, ya. Bahkan mereka harus memberi tanda, ya, kemanapun dia memberi tanda supaya orang di sekitarnya tahu bahwa mereka kena kusta, ya. Yang keempat dikatakan keadaan sakit mereka juga dianggap sebagai hukuman dan murka Allah. Ya, ke-10 orang kusta ini hanya berani mendatangi Yesus dari jauh, ya. Mereka benar-benar merasa tidak layak. Mereka benar-benar tidak berani, merasa bahwa kondisi mereka itu ya sangat najis. Nah, saudara, gambaran siapakah cerita ini, saudara? Saudara, ketahuilah hidup kita sebelum ditebus Tuhan sama seperti ke-10 orang kusta ini. Ya, hidup kita ya secara fisik ya menderita, ya, ya, kehilangan masa depan yang cerah, ya. Bahkan kehidupan yang tidak bisa memberkati sesama. Dan parahnya lagi, kehidupan kita juga ya membuat orang lain najis, ya. Ya, singkatnya kehidupan yang tidak membawa berkat. Tetapi oleh karena Yesus kita patut mengucap syukur. Karena apa, saudara? Kita dilayakkan oleh Allah, ya. Ya. Saudara, sama seperti ke-10 orang kusta ini, ya. Tuhan Yesus sebenarnya ya tidak harus berhenti sejenak untuk mendengarkan mereka dan melayani mereka. Karena ada satu aturan, orang-orang zaman dahulu tidak boleh berinteraksi dengan orang kusta. Ya. Maka orang kusta ini tidak berani ya mendekati Yesus. Ya.
tetapi toh Yesus mau melayani mereka. Ya. Ayat 13 dikatakan, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya. Mereka terus berteriak dengan keras supaya Yesus mengasihani mereka. Ada sesuatu yang janggal di dalam ayat ini. Ya. Mengapa orang-orang kusta ini tidak langsung minta Yesus untuk menyembuhkan mereka, tetapi malah mereka minta Yesus untuk mengasihani mereka. Ya, kita harus tahu bahwa zaman dahulu, ya, orang-orang kusta itu hanya hidup dari belas kasihan orang lain untuk bisa mereka hidup. Ya, ya. Nah, mereka juga pernah mendengar bahwa Yesus, ya, beritanya tentang Yesus itu dan apa yang diperbuat Yesus pada saat itu. Dan mereka juga pernah mendengar bahwa sebelum itu Yesus pernah menyembuhkan seorang kusta sebelum kejadian itu. Ya, itu pasalnya di pasal 5 ayatnya 12 sampai 15. Ya. Saudara, itu sebabnya ya mereka benar-benar untuk berharap untuk bisa tahir, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya, ya. Karena mereka merasa bahwa hidup mereka itu tidak berharga lagi, dan mereka merasa bahwa mereka tidak layak untuk mendapat kesembuhan itu. Ya. Ya. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca, mereka itu menyebut Yesus dengan sebutan Guru, yang artinya dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa penguasa mutlak. Ya. Ya. Saudara, berapa banyak dari kita yang mempunyai sikap seperti ini, yang berani ya menganggap bahwa Yesus adalah penguasa mutlak atas kehidupan kita, ya. Ya. Dan juga melihat bahwa kehidupan kita ini ya sebenarnya tidak mempunyai kebanggaan yang setimpal dengan Yesus harus menyembuhkan kita dan memperhatikan kita, ya. Nah, tetapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan semata saja. Ya. Saudara, pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini adalah yaitu ya permohonan kita dan minta tolong kita pada Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Ya. Dikatakan kemudian Yesus memandang mereka dan menyuruh mereka pergi ke imam. Ya. Saudara, garis bawahi kata memandang. Kata memandang ini dalam bahasa aslinya yang berarti bahwa berusaha memahami. Ini suatu belas kasihan Tuhan Yesus yang ditunjukkan pada saat itu. Ya. Tuhan bukan hanya berhenti sejenak untuk mendengarkan mereka, tetapi Tuhan juga berusaha untuk memahami keadaan mereka, ya, atau penderitaan mereka. Ya. Ya. Pernahkah kita pahami bahwa saat dalam kondisi apapun, ya, baik itu susah, senang, menderita, tekanan, sukacita, ya, Tuhan juga memahami keadaan kita, ya, ya. Cobalah pahami kasih Allah, bukan hanya saat Dia mati bagi kita, itu sudah terjadi, tetapi pahamilah kasih Allah itu, ya, juga bersifat progresif dan nyata. Mulai dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ya, ya. Dalam keadaan apapun, baik tekanan, masalah, Tuhan juga memahami keadaan kita. Ya. Kita baca di ayat Ibrani 4 ayat 15 yang dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Sama ke 10 orang kusta tersebut. Yang Tuhan coba pahami adalah sikap kerendahan hati mereka, bukan hanya kusta mereka. Ya. Mereka sangat mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Saudara, saat kita dalam tekanan dan masalah, ingatlah selalu, ya, masalah dan tekanan tersebut, ya, tidak terlalu berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kerendahan hati kitalah yang sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga mujizat-mujizatnya tercurah. Ya. Ya. Perintah Yesus dengan menyuruh mereka pergi ke imam, ya. Ini sangat aneh, saudara. Karena hanya orang-orang kusta yang sudah tahir saja boleh menghadap ke imam, ya, dan diperiksa oleh imam. Itu kalau kita mau belajar di Imamat 13, ya. Saudara, dikatakan di situ. Tetapi mengapa Tuhan menyuruh mereka menghadap ke imam? Bagi orang lain mungkin ini suatu perintah yang sangat memalukan atau mencelakakan mereka saja. Tetapi toh ke-10 orang kusta ini taat. Ya, mereka mau pergi ke imam. Sekalipun dengan konsekuensi yang sangat berat. Ya. Karena kalau seorang kusta kedapatan masuk ke kota, mereka akan dirajam batu sampai mati. Ya. Toh mereka taat apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka tahir, ya. Dikatakan di dalam perjalanannya mereka tahir. Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sampai jauh masuk kota, ya. Karena memang orang-orang kusta tidak mungkin berjalan cepat karena kondisi penderitaan mereka. Ya. 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 Ketaatan itu ada harganya, ya. Dan kadang harganya tidak sesuai dengan pemahaman logis kita. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Banyak dari orang Kristen yang kehidupan rohaninya seringkali jatuh atau terhambat, bahkan jatuh bangun di dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka mencampur adukan akan perintah Tuhan dan isi kepala mereka, kemampuan isi kepala mereka. Ya, saudara, ya, perintah untuk mengasihi, perintah untuk mengampuni atau bahkan beriman sekalipun tidak ada landasannya untuk beriman. Ya, contohnya, ya, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa turunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Saudara, secara manusia tidak mungkin Abraham percaya. Ya, karena apa? Usianya sudah lanjut 75 tahun dan istrinya sudah mati haid. Tetapi Abraham tetap beriman. Ya. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Dan memang akhirnya dia mempunyai keturunan melalui Sarai. Nah, saudara, kita baca yang ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya. Hanya satu orang dari mereka yang kembali ke Tuhan dan memuliakan Dia. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Ya. Bagaimana dengan ke-9 orang yang lainnya, saudara? Ke-9 orang yang lainnya tuh merasa bahwa mereka tahir berkat usahanya sendiri karena mereka taat untuk pergi ke imam. Dan ke-9 orang itu adalah orang Israel atau orang Yahudi. Ya. Ya. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu merasa bahwa bangsa pilihan, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa kepunyaan Tuhan. Ya. Pada saat itu bangsa Israel mempunyai kesombongan rohani yang sangat tinggi. Mereka mempunyai pemahaman bahwa kalau mereka itu adalah
orang-orang yang lebih rohani daripada bangsa lain. Itu sebabnya mereka mempunyai pemahaman kalau mereka mendapat kesembuhan itu sudah wajar, itu sudah layak, ya. Bahkan kalau perlu harus terjadi, ya. Karena merasa bahwa mereka bangsa pilihan, dan ini cukup menggelikan, saudara. Karena apa? Sebelumnya mereka menyebut Yesus sebagai guru, artinya penguasa mutlak, ya. Ya. Tetapi seorang Samaria itu mempunyai pemahaman yang lain, ya, bahwa jika tanpa perintah Tuhan dia tidak akan bakal bisa sembuh, dia tidak akan bakal mengalami mukjizat, betul? Dan dia benar-benar sadar bahwa seorang Samaria tidak layak untuk menerima kesembuhan tersebut, ya. Ya. Jika dia mendapat kesembuhan itu bukan karena kemampuan atau kehebatannya, dan dia tahu pasti bahwa itu karena Yesus. Bahkan sesudah menerima mukjizat dia tersungkur dan mengucap syukur di depan Yesus, ya. Suatu ucapan syukur yang sangat berharga di mata Tuhan. Suatu ucapan syukur yang dilandasi dengan kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Dan suatu ucapan syukur yang jarang terjadi di dalam kehidupan kita. Benar, saudara? Ya. Berapa banyak kita, ya, saat kita dalam tekanan atau masalah, ya, kita benar-benar mempertaruhkan ketaatan, ya, kita dan iman kita kepada Tuhan. Singkatnya, apa saja akan kita lakukan supaya Tuhan menurunkan belas kasihan dan mujizat tersebut. Ya, misalnya biasa beribadah seminggu hanya sekali, ini beribadah seminggu bisa 3 kali atau 4 kali bahkan. Disuruh berdoa 1 jam, berdoa 3 jam, 4 jam. Ini luar biasa, saudara. Disuruh puasa 3 hari, puasanya 2 minggu. Wah, luar biasa. Karena apa? Ingin supaya Tuhan menurunkan belas kasihannya dan mujizat tersebut. Tetapi saat kita benar-benar mendapatkan berkat tersebut, kita seringkali justru melupakan sisi kebaikan hati Tuhan. Ya, yang kita ributkan hanya berkat dan mujizat saja, saudara. Ya, kita sebagai orang Kristen, ya, tidak diperlengkapi dengan mujizat dan berkat saja, ya, dan tetapi juga iman dan sikap kita dalam menghadapi sikap mujizat demi mujizat tersebut. Ya. Loncat ke ayat 19, ya. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria ini menerima mujizat double, saudara, ya. Setelah dia menerima pentahiran dari Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat 19 bahwa Tuhan menyuruh dia pergi karena imannya telah menyelamatkan dia. Kata selamat di sini mempunyai 2 arti. Ya. Yang pertama, keselamatan jiwa. Dikatakan bahwa orang Samaria ini lebih mementingkan siapa yang membuat dia tahir daripada berkat tahir itu sendiri. Ya. Orang Samaria ini bersyukur dan tersungkur di hadapan Tuhan karena dia tahu siapa yang ada di depannya. Ya, saudara, buat apa kita memperoleh, ya, berkat atau mujizat, ya? Bahkan setiap saat pun kita menerima itu, tetapi jiwa kita kosong, bahkan hilang. Ya, mempunyailah pemahaman bahwa yang benar bahwa kita saat ini harus bersyukur dengan kerendahan hati karena berkat yang terbesar sudah kita terima, yaitu Yesus sendiri. Ya, lewat pengorbanannya di kayu salib, ya, kita diselamatkan. Hidup kita selamat, jiwa kita selamat, bahkan mempunyai jaminan hidup yang kekal. Ini luar biasa sekali. Jangan hanya puas Anda selamat, ya, tetapi ingat bahwa keselamatan itu tanpa Yesus tidak ada artinya. Ya. Ya.
kita bandingkan Mazmur 6 ayat 6 dikatakan, sebab di dalam maut tidak ada orang yang ingat kepadamu. Ya, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Orang mati tidak akan bisa bersyukur, saudara, karena sudah mati. Ya. Karena tidak dapat kasih karunia Tuhan. Ya, ya, itu sebabnya dalam hal ini kita bisa belajar. Ya, ya, selagi kita masih ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah, ya, ya. Seperti saat sekarang ini musimnya pandemi gini, orang ibadah online, ya, kadang membuat kita malas, saudara, untuk beribadah. Ya, kan beda jauh dengan saat kita beribadah di gereja, ya, ya. Selagi kita masih dapat kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Ya. Dan selagi kita masih ada kesempatan untuk bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jika kita masih ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Ya. Ya. Dan jika masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Dia. Sebab ada waktunya kita tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan itu semua. Ya, ingat itu. Ya, minggu yang lalu saya mendengar, ya, BL-nya Nikem, dia menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita nyanyi itu, kadang-kadang saya nyanyi itu, waduh Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk melayani Tuhan, itu luar biasa. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan saya masih hidup, ya, untuk belajar firman Tuhan, itu luar biasa, saudara. Ya, ya. Ada satu ilustrasi, saudara. Ya, Pendeta Billy Graham ketika dia dalam awal pelayanannya dan ketika dia tiba di satu kota, ya, dia ada tugas untuk khotbah di satu kota itu, dan karena ingin mengirim surat, lalu dia bertanya kepada seorang anak-anak kecil. Dia mengatakan, di manakah kantor pos? Setelah diberitahu oleh anak kecil ini tempat kantor pos yang ada, lalu Dr. Graham ini berterima kasih kepada anak kecil ini dan berkata, kalau nanti sore kamu datang di gereja baptis, kamu akan mendengar saya akan bercerita bagaimana jalan menuju ke surga. Lalu anak kecil mengatakan, saya tidak berencana pergi ke kebaktian tersebut. Dan anak kecil mengatakan, Anda bahkan tidak tahu jalan menuju ke kantor pos. Saudara, percayakah Anda bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan kita? Ya, bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan hidup Anda dan saya, bahwa Dia juga sanggup memberkati kehidupan kita semua. Ya. Apakah pernah kita meragukan akan kuasanya? Ya. Yang kedua, kata selamat di sini juga berarti membuat penuh. Ya, ya. Apa artinya? Yesus secara implisit, ya, menjelaskan bahwa kejadian tersebut membuat seorang Samaria ini mempunyai iman yang kuat. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya dia setelah percaya pada Yesus itu, dia memahami bahwa terhadap kuasa dan kebaikan Allah, sehingga tantangan dan masalah yang akan dihadapi kelak, dia akan bisa mengatasi, artinya menjadi pemenang. Nah, ya, ini yang sangat penting, ya, karena mujizat dan berkat yang kita terima bukanlah yang terpenting, ya, karena itu semua belumlah cukup untuk kita membuat kita kenal kepada Tuhan dengan benar. Ya, bisa jadi malah karena berkat dan mujizat kita meninggalkan Tuhan. Ya, ya, ya. Tetapi proses pengenalan Dia lewat iman, kerendahan hati kita dan ucapan syukur, kitalah yang membuat kita semakin teguh dan dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Ya.
Sehingga sekalipun dalam keadaan tertekan, dalam keadaan masalah, iman kitalah yang akan memenangkan kita dan membuat kita penuh atau menyelamatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih akan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, ada beberapa pelajaran yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur oleh kasih kemurahan-Mu, Tuhan. Ajar kami bukan hanya taat saja, tetapi kami boleh belajar bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Semakin hari semakin dalam dan semakin indah, Tuhan. Memberkati kami semua, Tuhan. Berkati firman-Mu, Tuhan. Supaya melalui firman pada saat ini, Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Ya, mindset hidup kami terhadap kekristenan kami juga diubahkan, Tuhan. Supaya kami boleh benar-benar memahami bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah hari ini, masih tetap online ya. Tetap semangat ya, walau pandemi belum reda ya. Puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat, semua oleh kasih murahan daripada Tuhan saja ya. Hari ini kita sudah beribadah memuji muliakan Tuhan. Juga ada pujian dari WL Singer yang sudah dinaikkan, kiranya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semuanya ya. Sedikit pengumuman hari ini ya. Minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Namun ibadah kita minggu depan lewat Zoom ya. Lewat Zoom. Jadi Ibu Bapak bisa mengikuti, kita adakan ibadah mulai jam 10 pagi tepat ya. Jadi 10 pagi kita akan mulai ibadah. Memang sifatnya ibadah ini uji coba ya. Ada plus minusnya ya. Kualitas suara dan sebagainya mungkin kurang bagus. Keuntungannya mungkin bisa melibatkan beberapa teman untuk pelayanan, dan kerugian lagi juga bagi yang jauh ada dari Tanjung Pinang dan tidak bisa mengikuti ya. Tetapi jangan khawatir, bagi ibu bapak yang tidak bisa bergabung live lewat Zoom, dapat mengikuti lewat YouTube ya. Jadi ya mungkin sekitar jam 1 lah ya, jam 1 ke atas bisa ibadah via YouTube ya, GBI Gateway ya. Puji Tuhan, doakan kiranya uji coba ini juga berjalan lancar, dan setelah itu kita akan evaluasi ya. Kalau hal itu baik ya kita akan lanjut, tapi kalau tidak kita juga akan tinjau ulang bagaimana baiknya ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik dan tidak terganggu oleh pandemi ini, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, bagi ibu bapak yang membutuhkan perjamuan kudus, hosti dan anggur bisa mengambil di gereja ya, di hari kerja ya, jam kerja ya. Sekretariat hari Rabu tetap libur, hari lain bisa menghubungi sekretariat untuk mengambil hosti maupun anggur ya. Puji Tuhan, doakan juga tetap pemerintah kita, bangsa kita, sehingga dapat melalui pandemi ini dengan baik ya. Vaksin segera tiba dan segera diproteksi kita semuanya ya. Tetap percaya ya, tetap berdoa kiranya Tuhan Yesus melindungi kita ya. Saya tetap mengimbau
ya melanjutkan himbauan pemerintah, tidak bosan-bosan ya, jadi tetap pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun ya, hindari kerumunan ya. Jadi meskipun dengan teman, sahabat, dekat, keluarga, tetap kita harus saling menjaga. Kita tidak tahu siapa yang membawa, siapa yang OTG dan sebagainya. Ya, tetapi biarlah kita semuanya tetap waspada dan hati-hati sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak, saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan Engkau, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur kalau hari ini Engkau sudah pimpin ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami sudah memuji, muliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan pujian dari anak-anak-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto yang telah menyampaikan pesan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk terus memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih, memberkati anak-anak-Mu. Kiranya di masa pandemi ini Engkau jaga lindungi kami Tuhan. Khususnya kesehatan kami, tingkatkan imun kami, daya tahan tubuh kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun Tuhan umat-Mu, Jemaat Bethesda Gateway yang terpapar COVID-19. Semuanya di dalam perlindungan daripada Tuhan saja. Tuhan, berkati juga usaha pekerjaan yang mungkin karena pandemi ini akan menjadi sepi, tetapi kami percaya anak-anak-Mu diistimewakan oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, yang mereka juga belajar dengan online. Kiranya Tuhan Yesus berikan semangat, berikan sukacita di dalam mereka menempuh studi walaupun di rumah masing-masing. Berkati para guru dan orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah minggu depan. Kami akan uji coba lewat Zoom. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat, tim yang menyiapkan, pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas nanti, semua perangkat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bagi mereka anak-anak-Mu yang tidak bisa mengikuti Zoom, biarlah Tuhan Yesus mereka tetap sukacita mengikuti ibadah lewat YouTube Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dan seluruh aparat sampai aparat terendah. Berikan hikmat untuk bisa mengatasi persoalan pandemi COVID dan ekonomi dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari Tuhan kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami.
Untuk itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari pertolongan tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. memberkati usaha pekerjaan saudara, Amin. memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. terlebih memberkati pelayanan saudara, Amin. hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.